Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya dari Asistensi Mengajar jurusan Geografi dari Universitas Negeri Makassar tahun 2025. Nah, pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai pengertian SIG, komponen SIG, subsistem GIS, dan manfaat dari sistem informasi geografis itu. I need you more than ever. You wasn't there for me. Sebelum masuk pada materi, kakak ingin bertanya nih kepada kalian. Aplikasi apa yang biasa kalian gunakan ketika ingin mengetahui suatu tempat atau ketika ingin tahu arah jalan? Apa? Ya, betul sekali, Google Maps. Oh iya, pernah nggak kalian bertanya pada diri kalian, bagaimana sih terbentuknya itu Google Maps? Nah, semua itu pasti ada teknologi yang membentuknya. Kalian bisa menyebutnya dengan sistem informasi geografis. Nah, sistem ini adalah sekumpulan objek atau ide yang saling berhubungan atau interelasi untuk mencapai tujuan bersama. Nah, sedangkan sistem informasi adalah keterpaduan kerja untuk mendapat informasi dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu informasi geografis. Sistem informasi geografis adalah sebuah data dan fakta yang terkait dengan lokasi di permukaan bumi ini. Nah, secara keseluruhan, sistem informasi geografis merupakan satu sistem yang mengelola data yang memiliki informasi spasial. Data-data SIG ini banyak diperoleh dari citra penginderaan jauh. Semua informasi ini diproses dengan menggunakan komputer. Singkatnya, SIG merupakan sistem yang berfungsi untuk mengumpulkan, mengatur, mengelola, menyimpan, dan menyajikan segala jenis data yang berkaitan dengan kondisi geografi di suatu wilayah. Menurut Linden, tahun 1987, SIG adalah sistem untuk mengelola, menyimpan, memproses, atau manipulasi, analisis, dan menayangkan data secara spasial terkait dengan muka bumi. Nah, materi selanjutnya yaitu komponen sistem informasi geografis. Yang pertama ada data sistem informasi geografis. Nah, jenis data SIG dibagi menjadi dua, yaitu data spasial dan data atribut. Data atribut merupakan data yang memiliki referensi spasial atau koordinat geografi, yaitu posisinya terhadap garis lintang dan garis bujur, sehingga dapat dimanipulasi dan dipetakan kembali. Nah, data spasial dapat berasal dari peta analog, data hasil lapangan, data penginderaan jauh, atau foto udara dan citra. Nah, terdapat dua penyajian data spasial, yaitu data raster dan data vektor. Data raster adalah data yang menampilkan, menempatkan, dan menyimpan data spasial dengan menggunakan piksel-piksel yang membentuk grid atau bidang referensi horizontal dan vertikal yang terbagi menjadi kotak-kotak. Sedangkan data vektor adalah data yang menampilkan, menempatkan, dan menyimpan data spasial dengan menggunakan titik, garis, dan luasan atau poligon. Data atribut merupakan data yang menyimpan informasi tentang nilai atau besaran dari data spasial. Data atribut berasal dari perhitungan statistik, sensus, dan catatan lapangan. Biasanya, data disimpan dalam bentuk tabel. Nah, contohnya yaitu peta persebaran lokasi sekolah, di mana data atributnya itu berupa nama sekolah dan alamat sekolah. Contoh selanjutnya yaitu peta jaringan jalan, di mana data atributnya berupa jenis jalannya, status jalan, dan kondisi jalan di area tersebut. Nah, komponen selanjutnya ada sistem komputer. Nah, sistem komputer terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, dan kemampuan manusia. Nah, perangkat keras terbagi lagi menjadi tiga. Perangkat masukan atau input berfungsi untuk memasukkan data ke komputer seperti scanner.
Perangkat keras selanjutnya yaitu perangkat pemrosesan yang berfungsi untuk mengelola, menganalisis, dan menyimpan data yang masuk seperti Central Processing Unit. Yang terakhir ada perangkat luaran atau outputnya. Nah, ini berfungsi untuk menyajikan informasi geografi sebagai data baru seperti printer dan plotter. Selanjutnya yaitu perangkat lunak atau software. Nah, perangkat ini berupa program-program yang berguna untuk memproses dan mengelola data. Perangkat lunak yang biasa digunakan dalam sistem informasi geografi adalah ArcGIS dan ArcView. Sedangkan kemampuan manusia atau brander dalam SIG sangat diperlukan, di mana manusia sangat diperlukan untuk menjalankan sistem mulai dari memasukkan, mengelola, menganalisis, menyimpan, dan menyajikan data. Jadi, SIG tidak akan berguna jika manusia tidak dapat mengoperasikannya. Baiklah, materi selanjutnya yaitu sistem informasi geografis. Nah, dalam pengelolaannya terdapat subsistem GIS. Keempat subsistem tersebut adalah yang pertama subsistem masukan atau input. Nah, ini berperan untuk mengambil, mengumpulkan, dan mengubah data menjadi bentuk digital yang dapat diterima dan digunakan dalam SIG. Yang kedua yaitu subsistem manajemen data. Nah, ini berperan untuk mengarsipkan dan pemodelan. Nah, pengarsipan data dilakukan untuk menyimpan data-data yang akan dianalisis. Sedangkan pemodelan mencerminkan pola pikir kita dalam melakukan analisis data tersebut. Selanjutnya ada manipulasi dan analisis data. Menurut Ahmad Adil tahun 2017, analisis spasial merupakan suatu teknik atau proses yang melibatkan sejumlah hitungan dan evaluasi logika yang dilakukan dalam rangka mencari atau menemukan potensi hubungan atau pola-pola yang terdapat di antara unsur-unsur geografis. Nah, yang terakhir ada subsistem keluaran atau output. Nah, output ini berupa penyajian data yang berfungsi untuk menayangkan informasi atau hasil analisis data geografi. Informasi yang dihasilkan dapat berupa peta tabel grafik, bagan, dan hasil perhitungan. Nah, melalui informasi itu, pengguna dapat melakukan identifikasi informasi yang diperlukan. Dan terakhir, ada manfaat sistem informasi geografis. Manfaat sistem informasi geografis ini dapat berfungsi di segala bidang, entah itu di bidang sumber daya alam, bidang perencanaan tata ruang, bidang kependudukan, bidang pendidikan, militer, dan masih banyak lagi. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!